Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahya Anggundari dengan NIM G1C125035. Di sini aku mewakili teman-temanku dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami kepada kalian semua. Adapun teman-teman sekelompokku ialah Aisyah, Abdul Wildan Elfikri, Suci Ramadhani, Istiqomah Mulyasari, Ataya Salsabila, dan Putri Nursida. Adapun materi yang kami bahas ialah tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang mana ketiga hal ini merupakan dasar dari Islam, yaitu 3 pilar utama yang merupakan inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Ketiga konsep ini memiliki banyak sekali istilah yang berkaitan dalam Al-Quran serta saling melengkapi. Untuk mencapai derajat insan kamil, seseorang harus memiliki 3 syarat utama, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Ketiga aspek ini bukan hanya sebagai dasar agama, tetapi juga menjadi jalan seseorang untuk meraih kesempurnaan spiritual dan juga moral. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam ialah fondasi amalan lahiriah yang memiliki 5 dasar praktik dalam agama Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat merupakan pengakuan keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW yang merupakan pintu masuk dari agama Islam. Yang kedua adalah sholat 5 waktu, yang mana ibadah dari sholat 5 waktu ini melatih akan disiplin kita dan juga akhlak kita. Yang ketiga ada zakat. Zakat merupakan sedekah wajib untuk membersihkan harta kita dan juga salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sosial. Yang keempat ada puasa Ramadan. Seperti yang kita tahu bahwa puasa merupakan cara untuk menahan diri dari hawa nafsu dan juga hal-hal buruk lainnya. Kemudian ada 5, yaitu haji. Haji merupakan ziarah ke Baitullah, yaitu ke rumah Allah, dan dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu dan merupakan simbol dari kesatuan umat. Yang mana hal ini bermanfaat untuk meningkatkan spiritualitas kita, mewujudkan masyarakat yang harmonis, dan juga ketenangan jiwa. Selanjutnya ada rukun iman. Rukun iman ialah pilar dari keyakinan batin yang tertanam di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan. Adapun 6 rukun iman, yaitu pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini keberadaan, keesaan, serta nama dan sifat-sifatnya yang menghasilkan ketakwaan dan kedamaian. Yang kedua ada iman kepada para malaikat, yakni percaya terhadap makhluk cahaya yang amat sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga sadar bahwa amal-amal dan seluruh perbuatan kita akan dicatat oleh mereka. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Tidak hanya Al-Quran, ada Taurat, Zabur, dan Injil. Namun sebagai muslim kita harus mengamalkan Al-Quran. Yang keempat ada iman kepada Nabi dan Rasul, yakni percaya kepada utusan Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad. 5 adalah iman kepada hari akhir, yakni percaya bahwa kehidupan di dunia tidaklah abadi dan fana, yang mana kehidupan di dunia akan berakhir suatu saat nanti dan akan ada pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama ini. Yang keenam ada iman kepada qada dan qadar, yakni kita percaya kepada takdir baik dan buruk yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana hal ini bermanfaat untuk membentuk karakter kita yang beriman, bertakwa, dan harmonis. Selanjutnya ada rukun ihsan. Adapun definisi dari rukun ihsan ialah puncak dari kesempurnaan iman dengan berbuat kebaikan, keelokan, dan kemanfaatan dengan kualitas yang terbaik. Adapun 3 pilar dari rukun ihsan ialah pertama ada hadis Jibril, yang mana hadis ini berbunyi, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Yang kedua ada muraqabah, yakni merasa bahwa kita selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita lakukan. Yang ketiga ada muhasyadah, yakni menghadirkan kesadaran akan sifat-sifat Allah seperti wujud,
kidam, bako, dan lainnya. Adapun ciri-ciri ihsan ialah ketakwaan yang semakin mendalam, kualitas ibadah yang semakin baik, perilaku etis seperti jujur, murah hati, dan adil. Kemudian ada kesadaran akan akhirat, juga kasih sayang, empati, juga rendah hati. Ada beberapa cara untuk saya dan teman-teman semua mengimplementasikan dari ihsan. Yang pertama, sholat dengan khusyuk. Yang kedua, sedekah dengan ikhlas, yaitu dari hati nurani kita, dari hati terdalam kita, tanpa adanya beban sedikit pun. Yang ketiga, memuliakan orang tua atau birrul walidain. Kemudian, menjaga lingkungan kita agar senantiasa bersih, rapi, harmonis, dan tentram. Dan yang terakhir adalah saling memaafkan. Adapun integrasi untuk menuju insan yang kamil ialah Islam sebagai amalan lahiriah atau fisik, iman adalah keyakinan batin ataupun hati kita, kemudian ada ihsan, yaitu kualitas dan kesempurnaan ruh kita. Selanjutnya, adapun beberapa cara proses menuju insan yang kamil. Yang pertama ialah berislam dengan sempurna, yakni menjalankan rukun Islam dengan patuh. Yang kedua, beriman yang kuat, ialah meyakini rukun iman dengan yakin, bukan sekedar percaya ataupun setengah-setengah menerimanya. Kemudian yang ketiga ada berihsan, yakni melakukan kebaikan dengan kesadaran penuh atas pengawasan Allah, niat yang tulus, dan kualitas yang baik. Adapun tahapan terakhir yaitu insan kamil, yaitu menjadi manusia yang ideal, yang mampu menundukkan hawa nafsu, berakhlak mulia, dan menjadi khalifah di bumi. Baiklah teman-teman, sebelum saya menutup presentasi saya, adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami ialah Islam, iman, dan ihsan adalah 3 pilar yang tidak akan pernah terpisahkan. Integrasi dari ketiganya akan membentuk insan yang kamil, yaitu seorang muslim yang taat, berkeyakinan kokoh, berakhlak mulia, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Saya rasa cukup. Sekian presentasi dari saya dan juga kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.